mendengar suatu tanggapan dari Medan, yaitu Bapak Charles Sitindaun. Bagaimana Pak? Bapak ada hadir? Mohon panitia. Pak Charles? Ya, hadir Pak. Silakan Pak, apa yang kira-kira, karena Bapak semenjak kita berkenalan, Bapak sangat antusias tentang dampak COVID itu terhadap kontrak-kontrak konstruksi yang sudah berlangsung. Ketika kita itu juga dulu membuat suatu seminar online, itu yang Bapak titik beratkan. Waktu kami persilakan, Pak. Secara garis besar, memang tentang kontrak di masa pandemi, kondisi sampai sekarang memang seperti kata Pak Kimron tadi, memang itu sudah saya tuliskan itu Pak di dalam makalah, bahwa terkait dengan kontrak penyedia dengan pengguna anggaran, memang sampai sekarang kan secara undang-undang, secara aturan, belum dituangkan, masih tahap kedua belah pihak antara penyedia dan pengguna, di mana sistem pembayaran ada itu kasus khususnya Sumatera Utara Pak. Sumatera Utara itu kan sudah dikontrakkan, tapi terjadi refocusing. Maka akibat refocusing ini anggaran itu dirubah menjadi keanggaran pandemi sehingga kontrak tersebut akan ditunda. Maka antara PPK dengan pemegang kontrak bersepakat untuk melakukan kondisi tersebut akan ditunda, dan itu belum ada jawaban sampai sekarang Pak. Itu mungkin yang bisa, dan secara aturan mungkin dari Kementerian PUPR mungkin itu akan dituangkan mungkin menjadi aturan yang baru. Itu mungkin yang bisa saya jawab Pak untuk sementara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Charles dari Medan. Salam Kota Medan. Salam, bagaimana Pak Kimron selaku keynote speaker? Tanggapan ataupun masukan dari, ya silakan Pak. Oke, jadi sebenarnya untuk sementara ini kami sudah ada mengatur kalau para pihak itu sudah ada melakukan suatu pekerjaan progres keuangan, tetap dibayar sesuai dengan progres. Tapi yang bermasalah adalah teman-teman sudah berkontrak, tapi terhenti karena adanya pandemi ini. Namun kami akan segera mengeluarkan aturan yang saya katakan SE tadi untuk menindaklanjutin. Tapi intinya gini Pak, kita berupaya tidak ada pihak yang dirugikan akibat pandemi COVID-19 ini. Selalu diutamakan dulu bagaimana musyawarah lah kita katakan antara dua belah pihak, bagaimana solusinya win-win solution. Tapi dalam waktu bersamaan, dengan case-case yang muncul, kami mencoba memformulasi aturan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Jadi kami berharap ke masyarakat, terutama teman-teman penyedia jasa yang lagi ada terkendala dengan pandemi COVID-19 untuk bersabar dalam dalam bulan-bulan inilah. Ini udah tanggal 20, mungkin dalam 2 minggu ini sudah ada suatu rumusan bagaimana antisipasi terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Pak Charles tadi. Ya. Demikian Pak Edison. Terima kasih Pak Kimron. Ada mungkin closing, tapi sebelum Bapak mengucapkan suatu kata-kata closing, saya harapkan di sini ada, saya lihat Yanto yang hand raise. Saya menghargai apresiasi Pak Yanto, tapi saya pikir bisa Pak Yanto berikan pertanyaan melalui link. Kita akan hargai. Khusus penanya yang ketiga orang ini, yaitu Nobalazi, Muhammad Sumedi dari UPH, dan Bapak Mokhtar Panjaitan dari Universitas Semputan Tular, mohon dijapri alamat rumahnya atau kantornya untuk kami kirimkan souvenir. Mohon ya Pak, jadi nanti yang 3 orang ini, Nobalazi Gule dari UPH, Muhammad Sumedi dari UPH, dan Mokhtar Panjaitan, Tulangku, mohon japri atau dilihat panitia di grup WA supaya dijapri alamatnya. Saya pikir terima kasih. Sebelum kita udahi, kami berharap ada kata-kata penutup dari Pak Kimron. Silakan Pak. Terima kasih Pak Edison. Bapak Ibu sekalian,
Kami berharap seluruh masyarakat konstruktif dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Kami dari pemerintah berusaha bekerja keras bagaimana tetap proyek-proyek konstruksi tetap berjalan, namun karena adanya anggaran dan sebagainya, kami mencoba supaya minimal mengurangi kerugian dari para pihak. Jadi itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini, bahwa kita sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 dengan berpikiran positif. Pemerintah tetap akan memperjuangkan nasib teman-teman tenaga ahli konstruksi maupun penyedia jasa konstruksi. Demikian Pak Edison, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kimron. Semoga Bapak tambah sehat, tambah sukses. Biar Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan kebijakan Bapak untuk mengemban jabatan yang baru Bapak terima. Amin, Terima amin. kasih. Terima kasih. Dan waktu kami serahkan ke host. Ya, terima kasih kepada Bapak Insinyur Kimron Manik, MSc. Terima kasih Pak Moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke narasumber yang pertama, yang nanti akan dipandu juga oleh moderator kita, Bapak Profesor Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, STMT Demin. Beliau adalah guru besar dan Kaprodi Sipil Universitas Pelita Harapan. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Edison untuk memandu acaranya. Bisa break sebentar Ibu Serepina. Mohon nanti tayangan PowerPoint-nya Iya, Pak. supaya matching dengan suara. Ya, Makasih. Pak. Siap, Pak. Ya, silakan Pak Moderator. Baik. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, STMT Demin. Untuk itu kami minta kepada Bapak Andri selaku host acara hari ini untuk menayangkan slide yang telah dipersiapkan. Silakan Pak Andri. Selamat pagi, selamat siang. Iya, selamat siang Prof. Mohon izin saya yang share ya. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Iya. Baik, sudah. Pertama, suara saya jelas? Jelas Pak. Ya, baik. Saya akan share langsung sendiri. Waktu saya berapa menit? MC, moderator? Sebentar Pak. Waktu sekarang menunjukkan pukul 14.13. Ya. Mohon dengan hormat 10-15 menit, Prof. Ya, karena tadi terputus, Bapak moderator mungkin ada yang mau disampaikan dulu, karena tadi MC memanggil moderator. Atau saya langsung? Saya tambahkan. Baik. Bapak Ibu audiens yang terhormat, kita tahu bahwa Profesor Dr. Manlian Simanjuntak ini yang selalu terinspirasi saya. Beliau ini mungkin, tapi saya belum cek di Guinness Book Record ataupun yang mencatat beliau, rekor beliau itu mendapatkan guru besar termasuk muda. Kalau nggak salah, Prof, 34 tahun ya. Jadi beliau ini sangat kreatif, sangat energik. Untuk itu, Pak Profesor Dr. Manlian, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya dalam judul Peluang dalam Dinamika Industri Konstruksi Indonesia Merespon Pandemi COVID-19. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Bapak Moderator Sivitas Akademika Universitas Empu Tantular. Waktu saya tidak banyak, hanya 15 menit. Jadi saya akan bantu moderator, saya hitung sendiri juga waktu saya. Pertama, saya ingin menyampaikan salam hormat dan terima kasih setinggi-tingginya kepada tim 9. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, webinar ini kesempatan untuk boleh tim 9 menyampaikan pemikiran. Ada Bapak Dr. Trihono, Bapak Edison, calon doktor, Bapak Dr. Muji, Bapak Insinyur Ahmad Dovir MT, Insinyur Ahmad Arman Fasli MT, Bapak Insinyur Charles Sitindaun MT, Bapak Dr. Pio Ranaptua Naibaho, dan Insinyur Sarjono Puro MT. Ada pesan sponsor, saya harus sebutkan nama-namanya supaya makin jelas dulu webinar pada siang hari ini. Itu yang pertama. Baik, selanjutnya topik yang diberikan
secara umum adalah dinamika. Lalu langsung saya sampaikan ada kata peluang di sana. Jadi saya ingin menyampaikan dari apa yang merespon dari apa yang disampaikan di awal, ada urusan sakit hati lah, ada urusan sakit, ada urusan berhenti proyek, dan seterusnya. Tapi ingin saya menyampaikan kepada kita semua, ada peluang. Justru melalui pandemi COVID ini, kita bisa main panjang. Sedikit saya merespon sebelum masuk kepada materi, walaupun singkat, apa yang disampaikan oleh Bapak Kimron, mewakili kementerian, urusan pandemik ini, berhentinya kontrak, dan segala macam. Saya berpikir, apa peran kementerian? Apa peran Pemda? Apa peran pengguna jasa? Saya mendukung Kementerian PUPR. Tidak mudahlah Kementerian PUPR mengkoordinir proyek di daerah. Undang-Undang 23 2014 menyatakan pembangunan daerah urusan Pemda. Kemudian pemerintah pusat mengkoordinir kalau untuk proyek-proyek yang sifatnya strategis. Kita tahu ada 222 proyek strategis nasional plus 3 proyek pemerintah di tahun 2017. Berubah-berubah terus. Baru saja pemerintah meresmikan 89 PSN. Nah, kalau dengan demikian, proyek strategis nasional dikoordinir oleh pemerintah pusat. Namun beliau menunjuk tim khusus seperti proyek KCIC, Kereta Cepat Indonesia-China, ada PT KCIC. Namun itu juga urusan Pemda. Ini sekedar sekaligus memberikan masukan kepada Bapak Kimron. Tugas kami di tim 9 bukan mempresentasikan kepakaran saja, minat kami. Ini kesempatan kami memberikan masukan. Bapak Kimron, ketika mengkoordinir proyek di daerah, maka Kementerian PUPR mengalami kesulitan. Tidak mungkin yang namanya menteri menginstruksikan dan memerintahkan kepala daerah. Orang nomor 2 di negara ini setelah presiden adalah kepala daerah. Jadi kepala daerah lah sebenarnya yang bisa menyelesaikan ini. Urusan kontrak, saya sampaikan, kita Pak Kimron belum memiliki form of contract. Kita hanya mengacu kepada FIDIK. Beberapa seminar, webinar, dan live dalam 7 tahun terakhir. Saya mengusulkan Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 2017 yang sudah mengeluarkan PP nomor 22, tolonglah kesempatan ini mengeluarkan PP tentang kontrak. Berbagai referensi model kontrak hanya 2, lump sum contract dan unit price contract. Dan itu merespon bencana. Pas bencana ini bersifat global, bukan cuma nasional dan regional, sehingga di daerah nanti bisa turun. PP nomor 22 tahun 2020 belum mengenai kontrak, masih menata para pihak. Jadi tadi ada pertanyaan, akan sulit. Maka setelah webinar ini, Kementerian PUPR bisa mengkoordinir para kepala daerah, supaya kepala daerah bisa proaktif. Apalagi proyek strategis nasional melintas antar daerah. Ini masalah. Jadi teman-teman kontraktor, teman-teman konsultan, teman-teman supplier tidak mudah di lapangan. Lalu yang kedua adalah peran para pihak itu sendiri. Kontraktor bukan membebaskan lahan. Beberapa proyek infrastruktur, saya lihat, belum beres lahannya, namun sudah dibangun. Nah, bagaimana itu? Nah, mungkin itu pemikiran saya di awal yang dimulai dari 4 menit 54 detik. Jadi saya masuk selanjutnya. 3 hal. Postur pandemi COVID-19, lalu dampaknya seperti apa, dan peluangnya. Ini kita akan jawab dalam kesimpulan nanti. Jadi, untuk jawaban yang pertama, pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita belum siap masuk new normal. Belum adalah itu new normal. Cermati pernyataan Presiden. Presiden hanya menyampaikan kita bersiap-siap. Tapi kalau kita lihat di daerah, semua sudah siap new normal. Tunggu dulu. Apa itu new normal? New normal itu ketika semua mencapai beban puncak dan dalam waktu tertentu mengalami penurunan. Dan semua datanya ada di seluruh Indonesia. 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Kita belum ada data itu. Gugus tugas dalam covid19.go.id, saya sudah rekap sampai tadi malam, belum seluruh daerah
Medan, tempat daerah saya, belum PSBB. Tapi sudah ada temuan, sebentar lagi itu PSBB. Namun semangat yang ingin saya sharingkan kepada kita, Indonesia siap hidup berdamai dengan COVID-19. Namun, jangan terburu-buru dengan new normal. Menjawab masalah kedua, dampak pandemi COVID bersifat global, bersifat nasional, dan kemudian berdampak juga kepada industri konstruksi. Terhadap global, contoh Amerika, langsung titik terlemah, yaitu sistem kenegaraan. Dalam masa pandemik, cepat-cepat bursa efek dibuka. Jadi ada hal yang tidak mudah. Jadi menurut saya Indonesia masih stabil. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, saya mencatat dari berbagai kajian yang saya teliti secara cepat, budaya manusia. Ada perubahan budaya, saya terlibat di Kementerian PUPR Dirjen Bina Konstruksi bicara mengenai budaya konstruksi. Tidak ada perubahan budaya. Saya tekankan lagi. New normal itu perlu kita mengerti. Sesuatu yang baru atau memang sudah ada sebelumnya. Sebelum pandemik, kita harusnya hidup sehat. Waktu pandemik, kita nggak sadar. Sekarang kembali lagi hidup sehat. Berarti itu bukan new. Yang sudah kita ada, tapi kita nggak lakukan. Jadi urusan budaya, sebenarnya tidak ada perubahan. Mungkin kita lalai, kurang teliti, kurang detail sekarang saatnya. Lalu kemudian sistem perekonomian kita. Tadi disampaikan oleh Bapak Kimron, pemerintah telah menggelontorkan 40 triliun. Menteri Keuangan sudah menggelontorkan 677,2 triliun untuk penanganan COVID di seluruh kementerian dan badan. Memang, tapi kalau kita belajar dari gempa di Palu Donggala, 6 triliun, 18 triliun disuntik oleh pemerintah pusat ke daerah. Tetap belum bisa. Berarti urusan perekonomian daerah harus fundraising. Adanya model penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terintegrasi. Mungkin selama ini antar Pemda masih jaim. Urusan cadangan devisa, mesti kita cek. Karena manusia terhambat melakukan pekerjaan. Industri dan perdagangan, industri konstruksi itu sendiri, saya menekankan satu hal, yaitu sumber daya manusianya. Itu yang paling terdampak. Kedua, aset konstruksi yang sudah kita beli, yang sudah kita sewa, bahan yang sudah kita buat, semua mandek. Urusan ketenaga kerjaan, bagaimana GDP kita? Ini potret Indonesia. Bagaimanalah itu terhadap konstruksi? Adanya pemotongan anggaran, itu yang disampaikan sebenarnya bukan dipotong, tapi dialokasikan, diprioritaskan. Proyek terlambat. Ada proyek yang dihentikan sementara karena ada potensi dari instruksi Menteri PUPR nomor 20 tahun 2020. Jika zona merah, stop. Adanya pembatasan pergerakan dan mobilitas orang, material dan peralatan konstruksi langka. Menurut saya, Bapak Kimron, bukan karena langka. Database kita yang kurang handal. Di Kementerian PUPR Dirjen Bina Konstruksi, urusan rantai pasok sebelum pandemi COVID, itu tidak mudah. Saya bukan bilang berantakan. Data demand kita belum jelas, kemudian data aset juga kita belum terintegrasi, bukannya nggak ada. Termasuk yang di daerah. Jadi teman-teman bina konstruksi harus menjangkau lebih ini lagi. Kena dengan pandemi COVID, makin kaget lagi. Peningkatan biaya real itu karena ada investasi di awal yang kemudian mandek. Nah, ini dampaknya terhadap industri konstruksi Indonesia. Nah, menjawab masalah ketiga, saya sudah 9 menit 54 detik. Ada 5 peluang. menit lagi, Prof. 5 menit lagi. Nah, ada 7 paling tidak peluang-peluang. Yang pertama, leadership lebih optimal. Dampak dari pandemi COVID, maka pemimpin negara, pemimpin daerah, termasuk pemimpin perusahaan, termasuk pemimpin universitas, lebih bijaksana. Jangan cepat-cepat untuk memecat orang. Karena itu aset. Aset terbesar dalam organisasi usaha, termasuk bisnis, adalah SDM. Bijaksanalah kita. Ariflah kita. Kalaupun ada proses pengutusan, dipersiapkan. Adanya budaya konstruksi yang makin optimal. Yang dulu harusnya hidup sehat, lalu pandemi COVID nggak sadar, nah sekarang kembali lagi. Jadi budaya teliti, waktu tol Japek
Pierhead Japek 2 tol jatuh, katanya karena baut lah, karena ini, itu karena memang budaya konstruksi yang tidak detail, tidak teliti. Nah, itu yang membuat perlu dioptimalkan. Tata kelola proyek yang lebih optimal. Artinya apa? Di proyek antar daerah harus lebih cair. Harusnya ada webinar terus antar kepala daerah. Karena urusan pembangunan daerah itu urusan daerah, bukan urusan pusat. Jadi bukan salah Pak Kimron itu. Tapi bagaimana Kementerian PUPR menggerakkan urusan penyelenggaraan PSN secara optimal. Saya mengusulkan Presiden sebelum berakhir masa 2024 mengumumkan dulu 222+3, lalu ada persetujuan 89 proyek strategis nasional, bagaimanalah sampai 2024? Supaya masyarakat tahu. Saya saja mencatat dari 222, 2017 berapa yang selesai, 2018 berapa yang selesai, 2019 berapa yang selesai. Kena dengan pandemik, apalagi ini. Integrasi penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Tidak jaim lagi. Ini saatnya ada kolaborasi. Ketika kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan, undang KPK, undang kejaksaan, supaya tahu, karena mungkin ada perubahan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Lalu kalaupun ada donasi dari pemerintah pusat, semua tahu. Adanya manajemen konstruksi yang optimal. Mulai dari mana? Visibility study yang baik, karena mungkin saja banyak proyek nggak punya FS, Bapak dan Ibu sekalian. Kami sedang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat beberapa proyek infrastruktur. Jalan tol Cibitung-Cilincing, 34,6 kilo, sudah terbangun, masih belum bebas lahannya. Berarti belum ada FS. FS itu kewajiban siapa? Kewajiban pemilik proyek, pengguna jasa. Yang kami teliti, masa kontraktor ngurusin pembebasan lahan? Sudah kebalik-balik ini. Kemudian proses desain, procurement system, lalu construction yang lebih optimal. Pak Edison tadi menyampaikan ada robotic system. Kita tahu pada waktu under construction, sistem bekisting dan lain-lain sudah ada yang robotik. Mungkin ini lebih mantap lagi. Lalu operation process dan seterusnya. Saya masih ada 2 menit. Yang terakhir adalah aspek hukum konstruksi. Kinilah saatnya kita menetapkan form of contract. Kita belum punya undang-undang profesi. Yang ada baru 2. Saya bukan bilang tidak ada. Belum lengkap. Undang-Undang nomor 6 tentang arsitek dan Undang-Undang nomor 11 2014 tentang keinsinyuran. Belum ada undang-undang tentang ahli struktur. Belum ada undang-undang tentang ahli geoteknik. Menurut KUH Perdata, itu batal demi hukum. Nah, sekarang saatnya supaya para pihak ini dimantapkan, dioptimalkan. Dulu kita lupa dengan hukum konstruksi, sekarang pun saatnya. Dengan demikian, maka teman-teman ahli hukum akan bisa mengikuti kita. Itu kesimpulannya, supaya mudah kita ikuti. Saya punya waktu 1 menit. Berbagai kajian pustaka yang saya teliti. Kemudian ini bicara data ya, cepat saja. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa Jakarta epicentrum, Jawa Timur epicentrum, ada yang baru Kalimantan Selatan. Dan kalau kita lihat dari data covid19.go.id, masih mengalami peningkatan. Tadi saya sudah simpulkan, jadi ini backward, supaya kita bisa mengerti dulu di awal. Sehingga COVID-19 di Indonesia belum capai puncak. Bagaimana dengan new normal, tadi sudah saya sampaikan. Nah, dampak pandemi COVID, tadi sudah saya sampaikan di depan. Saya ingin kepada materi yang terakhir, karena waktunya tinggal beberapa detik. Urusan peluang. Ini dia. Leadership yang optimal, apa itu? Ada detailnya di bawahnya. Budaya konstruksi seperti apa yang berhubungan dengan lingkungan? Tata kelola proyek itu seperti apa? Supaya kita bisa benar-benar mencermati. Saya sudah jelaskan tadi di awal. Waktunya, Bagaimana? Pak. Ya, beberapa detik. Penyelenggaraan PSN lebih optimal, dan kemudian ini potret PSN, saya cepat saja. Lalu kemudian penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah yang terintegrasi, adanya manajemen konstruksi yang optimal, dan pada akhirnya terhadap hukum konstruksi, supaya kita bisa sama-sama mencermati bahwa diperlukannya pemikiran tentang hukum konstruksi itu lebih baik
nanti menjelang pasca bencana. Dan kesimpulannya adalah, ini hukum konstruksi. Itu ada form kontrak dan lain-lain. Sehingga kesimpulannya, postur pandemi COVID masih ada dampaknya secara global, nasional dan Indonesia, dan juga terhadap industri konstruksi, dan ada sejumlah peluang untuk kita bisa mengantisipasi pandemi COVID-19. Terima kasih, Pak Edison. Terima kasih, Prof. Itulah memang bedanya kalau energik itu benar-benar, dan saya yakin para audiens bisa memaknai apa yang dipaparkan oleh Prof. Dan kita sesuai dengan kesepakatan panitia di link pertanyaan, saya nggak paham apa memang audiens ketakutan bertanya ke Profesor. Dari sekian banyak pertanyaan, justru Pak Prof. Mandian kebagian hanya satu yang bertanya, Prof. Yaitu Asep Saifuddin dari STT Cirebon. Oke. Saya berpikir tidak perlu saya bacakan pertanyaannya, namun justru yang live ada Dr. Joko dari Ketua Intakindo, kemudian Bapak Jonggi Haryanja. Tapi saya memberikan kesempatan to the point bertanya ketika nanti Pak Dr. Joko atau Pak Jonggi memberikan suatu paparan, langsung saya cut. Untuk itu, Pak Dr. Joko, waktu kami persiapkan. Silakan Pak Joko. Pak Joko. Siap, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, Profesor Royal yang kami banggakan, UPH kita pernah ketemu. Pak Joko. Ingat kan? Ya, kita nanya kenapa lagi dengan Intakindo, Prof. Jadi gini, tadi Prof menyebut masalah kontrak. Ya, saya tertarik sekali dengan kontrak. Ya. Tadi kontrak ada cuma dua, diantaranya fisik. Padahal Prof di dalam undang-undang jadi gini, kebebasan berkontrak itu tergantung para pihak. Mau model apa itu tergantung para pihak. Akan tetapi di dalam undang-undang jasa konstruksi untuk pekerjaan konstruksi sudah mengatur, yaitu di pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang badan hukumnya. Sebenarnya kalau kontrak pemerintah itu sudah mengacu atau berpedoman pada batang tubuh yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 sudah clear, karena di situ juga mengatur hak dan kewajiban para pihak, juga mengatur terkait dengan tenaga ahli, juga mengatur terkait dengan posayur. Sebenarnya sudah clear. Cuma di dalam kontrak-kontrak pemerintah biasanya dia tidak mengacu kepada undang-undang pokoknya, tetapi dia mengatur berpedoman pada peraturan Menteri PU atau peraturan KPP, di mana pertanyaannya Pak. Ya, pertanyaannya Pak. Di mana kedua peraturan tersebut terjemahan dari Fadra PD. Menurut Profesor, bagaimana pendapat Profesor terkait dengan kontrak kerja konstruksi yang saya sebutkan tadi, karena ada sedikit penafsiran yang berbeda. Ya. Karena mungkin tidak jelas mendengarkannya. Sekali lagi mohon maaf, kita tentunya karena sinyal yang tidak begitu baik. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan, Prof. Baik, pertama saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Bapak Joko Nun Sewu, terima kasih. Saya mau menegaskan proyek-proyek pemerintah maupun proyek swasta itu sama di mata hukum. Jujur ya. Selama ini ada bedanya itu. Jadi harusnya sama. Ya, kemudian form of contract-nya juga harus sama. Namun saya mengerti Pak Joko, proyek-proyek pemerintah terkait dengan undang-undang korupsi, Pak. Ya, sehingga ada keunikan dan kekhususan di situ. Ya, urusan konstruksi kok sampai ke korupsi segala macam. Corruption in construction berkembang 15 tahun lalu di Amerika. Kita aja baru kaget badan gitu loh. Nah, jadi memang ada keunikan, namun sama di mata hukum. Kedua, kita harus tegas, Pak. Undang-Undang Nomor 2 2017 belum tegas menyatakan mengacu kepada FIDIK. Yang saya sampaikan model kontrak itu berdasarkan referensi. Lump sum dan unit price. Turunan unit price ada EPC contract, Engineering Procurement Construction. Cost and fee, cost plus fee. Tidak apa-apa. Dan saya mendorong
pas ada Bapak Kimron di sini dari Kementerian PUPR, tegas. Kita mengacu kepada FIDIK, FIDIK aja. Ada ahli teman-teman saya yang urusan FIDIK ini, ya. Jadi Prof. Sarwono mencermati FIDIK, nggak apa-apa. Karena FIDIK itu memang secara konsensus internasional banyak dipakai. Kan kita belum. Namun Pak Joko, untuk proyek-proyek strategis nasional, sama proyek-proyek di daerah, kepala daerah masih tahu bagaimana form of contract yang ada di daerah, Pak. Tidak bisa copy-paste. Nah, ada proyek yang melintas antar daerah, disepakatilah itu. Kalau PSN itu bagaimana? Proyek kereta cepat Indonesia-China, saya sedang pelajari kontraknya. Kalau nggak ada bedanya sama proyek-proyek yang lain, nggak bisa dong, Pak. Karena karya konstruksi itu unik. Maka keunikan itu tercermin dari kontrak. Kontrak itu bukan saja kesepakatan. Kontrak itu bukan saja satu persetujuan para pihak. Kontrak itu pengalihan risiko. Saya tekankan, dalam pandemi COVID, maka risiko berpindah, berbalik dari penerima jasa kembali ke pengguna jasa, Pak. Ya, saya mau mencermati, jangan selalu, saya bukan membela penerima jasa, tapi itu kan kesepakatan dan ada risiko yang diperbincangkan. Kemudian kalau terjadi force major, ini perlu yang dibahas. Nah, kalau proyek ini di daerah ngerti nggak itu? Nah, itu yang sekarang menjadi pemikiran, Pak. Jadi bagi saya seharusnya 3 bulan lalu proyek nggak berhenti. Kalau ngerti. Itu yang saya tegaskan. Nah, repotnya, Pak, Menteri PUPR tidak bisa perintahkan kepala daerah. Pertanyaan saya, di mana Menteri Dalam Negeri? Lalu kemudian, penerima jasa yang ada di dalam BUMN. Di mana Menteri BUMN? Jadi urusan konstruksi ada 3 kementerian paling tidak. Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, itulah kemudian yang dikoordinir di daerah. Karena karakter dari penerima jasa itu sendiri, Pak. Nah, itu natur kontrak kita, Pak. Nah, saya percaya seharusnya tidak berhenti. Aset ada kok, material ada, apalagi pekerja. Walaupun masalah yang dialami teman-teman Kementerian PUPR, jumlah yang tersertifikasi itu menjadi PR. Baik, itu Pak Moderator. Terima kasih Pak Prof, terima kasih Pak Joko. Saya berpikir karena waktu berjalan, nanti kalau Pak Jonggi, saya pikir kita bertanya dalam hati aja deh Pak ya. Karena ini host sudah saya, waktu dan tempat kami berikan ke host. Silakan Ibu Serapina. Baik, terima kasih Pak Moderator, terima kasih Prof. Sebenarnya hari ini banyak sekali ya pertanyaan yang masuk ke link kita dan di chat juga saya banyak. Sebentar Ibu host, mohon maaf saya kurang pas. Kepada Bapak Asep Saifuddin dari STT Cirebon, mohon menjapri panitia untuk memberikan alamatnya. Dan juga nanti Dr. Joko juga tolong memberikan alamat, ada souvenir yang dari panitia akan diberikan. Kemudian nanti tolong nanti Ibu Serapina untuk sesi kedua, nanti Pak Dr. Trihono dan Insinyur Hotma dibikin panel ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator. Baik, semakin siang semakin panas ya. Sepertinya pemaparan semakin menggunakan formula 5W+1H. Dan panitia melihat dan monitor banyak sekali pertanyaan yang masuk ke link dan di chat juga banyak. Ini buat Prof ya, mohon maaf tidak bisa dijawab untuk saat sekarang. Kepada Pak Dhani dari Universitas Emputan Tular, mohon maaf Pak. Dan sejenak kita rileks, kita saksikan persembahan tarian dari koreografer langsung oleh penarinya, Saudari Nita Putri Kurniati, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Emputan Tular. Mungkin Bapak Ibu bisa rileks sejenak ya. Silakan Pak Andri. Merdeka
Ya, terima kasih Saudari Nita yang sudah mempersembahkan tariannya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, Bapak Edison Manurung. Terima kasih Ibu Host. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu Bapak Insinyur Hotma Prawoto Sulistiadi, Magister Teknik. Beliau orang Jawa, lahir di Balige. Akhirnya namanya Pak Hotma. Jadi saya sangat apresiasi terhadap narasumber kita yang satu ini. Yaitu beliau menyelesaikan S2-nya dari Universitas Gadjah Mada. Kan tadi waktu itu kurang 5 menit, Pak. Kan gitu kan? Mohon panitia diperhatikan ada suara yang tembus. Jadi Pak Insinyur Hotma Prawoto ini sehari-harinya di Universitas Gadjah Mada dan beliau sebagai Direktur Project Implementation Unit Proyek Loan yang ada di Universitas Gadjah Mada. Nanti beliau akan menyampaikan materinya yaitu dampak COVID-19
terhadap implementasi proyek loan jika IP 576 UGM. Yang kedua, yaitu tidak asing lagi di tengah-tengah kita karena dari 3 narasumber, 1 keynote speaker, pertanyaan yang paling banyak ditujukan adalah kepada Bapak Ketua kita ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Trihono Kadri. Beliau saat ini masih dengan arif menjalankan amanah, yaitu sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota, Jakarta. Dan pendidikan terakhir beliau S3 dari Institut Pertanian Bogor, peminatan sumber daya air. Nanti beliau akan menyampaikan materinya, yaitu peran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK menyikapi proses sertifikasi kompetensi pada kondisi new normal. Apa itu? Tentu kita simak nanti dari paparan Bapak Dr. Insinyur Trihono Kadri. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak Insinyur Hotma Prawoto Sulistiadi. Sekarang waktu kita 14.48. Waktu kami persilakan. Ya, saya mau sharing materi ya Pak Edison ya. Jadi ini sharing materi saya. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya terhormat sekali diundang di dalam pertemuan ini. Ini suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi saya sehari-hari memang betul kata Pak Edison tadi mengelola proyek ini IP 576 ya. Jadi saya tahun depan pensiun, ini kata Pak Rektor jabatan saya sebelum pensiun. Ya. Baik, jadi ini saya akan ceritakan sedikit bahwa proyek ini kenapa kami ya boleh dikatakan agak sedikit selamat gitu dengan adanya COVID ini ya, karena sebenarnya pada awal saya menjadi direktur maintenance unit ini yang saya terapkan 3 aspek ini, yaitu well design, well construct, dan good product. Di sini saya terumuskan untuk 5P, artinya bahwa perencanaan ini harus menjamin supaya bisa dilaksanakan, bisa diawasi dengan mudah, dan dijamin bisa digunakan dan bisa dirawat. Kemudian juga yang kedua adalah well construction-nya, pelaksanaan pengawasan harus betul-betul menghasilkan produk yang bisa digunakan dan bisa dirawat dengan mudah sesuai rencana. Kemudian good product yang tentu saja kita gunakan dengan baik, dengan mudah. Nah ini yang kami terapkan. Jadi kami di PAU ini menangani 3 aspek penting, yaitu jasa konsultasi, building construction, dan equipment procurement. Tapi yang hari ini saya bahas adalah building design construction. Ya, jadi di sini kami menetapkan building specification, construction duration, dan budget and disbursement, yang kedua procurement process. Ini karena kami di sini memang sebagai project management, jadi kami menetapkan ini karena konsultan ini dari Jepang. Dan saya tidak ingin kita dijajah Jepang yang kedua kalinya. Maka kemarin ada 2 orang tenaga Jepang yang tidak qualified, saya pulangkan ke Jepang. Ya, jadi saya tidak ingin dijajah Jepang untuk kedua kalinya. Karena ya kita uang ini kan kita hutang ini, kita hutang nanti harus bayar. Gitu ya. Nah, jadi di sini akhirnya kami menemukan beberapa hal penting dalam project management dari kami kerjaan di Salamati PAU ini adalah planning untuk DED schedule, procurement, dan disbursement. Ini saya mencoba untuk yang dikonstruksi ini ada plan A optimistik, B moderate, dan pesimistik. Ini kami buat karena kami selalu berpikir bahwa kalau kita hanya punya satu rencana, kalau ada perubahan yang terjadi pasti akan bingung. Tapi kalau kita punya beberapa rencana ini ada kemungkinan bisa kita pakai sebagai alternatif. Nah ini proyek yang kami tangani luasnya adalah proyek fisik ini 76.275 meter persegi ya. Jadi bisa dihitung kira-kira nilainya berapa gitu. Kemudian ini yang kami buat. Jadi pada waktu awal kami sebagai project management ini kami membuat rancangan seperti ini. Jadi ada periode penyusunan DED, kemudian diikuti dengan periode pelelangan konstruksi, kemudian periode konstruksi dan periode pemeliharaan. Ini kami rancang di setiap bangunan kita ada berapa paket ini kita buat, setiap paket ini kita rancang seperti ini. Nah, ini kita anggap sebagai yang plan A, ini sebagai yang jadi seperti DED ini tidak boleh terlambat. Jadi kalau konsultan ini terlambat ya kita nggak boleh, pokoknya dia nggak boleh terlambat, harus tepat waktu. Ya kalau nggak nanti kita pulang ke ahlinya. Nah tapi yang untuk proses pelelangan ini tadi seperti katakan Pak Profesor Maniantik memang
pelelangan kan hanya ada lump sum sama ini apa namanya unit price gitu ya. Jadi kita coba di sini kita prosesnya juga ternyata agak sedikit tidak banyak tidak pasti, maka kita berikan suatu posisi di sini. Kemudian konstruksi. Nah, di sini ini yang kami tidak tahu kenapa kami menetapkan ada kondisi kahar. Padahal pada waktu itu kami nggak pernah berpikir ada COVID. Ya mungkin karena ini kita bekerja dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ditunjukin seperti ini. Ya, jadi ini nah, ini plan E-nya seperti ini. Kemudian plan B itu kalau misalnya ini mengalami kemunduran. Nah, plan C-nya ini tepat, ini mundur. Nah, plan D-nya ini mundur, sama-sama mundur. Ini sudah kita buat semua. Schedule sudah kita buat semua, sehingga kami pada waktu ada COVID itu ya sudah kita tinggal milih plan yang mana lagi gitu aja. Nah, ini kira-kira seperti ini gambarannya ya. Kita buat plan seperti ini. Yang hijau ini adalah proses DED, ini proses pelelangan, kemudian ini pelaksanaan, ini pemeliharaan. Jadi seperti ini kira-kira. Begitu di sini kita ada COVID, ya, kita katakan suatu penghentian proyek sementara. Jadi tadi Prof. Malian kan mengatakan bahwa kesepakatan saja antara owner dengan kontraktor. Nah, ini kita terpaksa berhenti karena Pak Rektor sudah memutuskan untuk berhenti. Kemudian Dikti waktu itu sebagai atasan kami juga memutuskan untuk berhenti dulu. Tapi selama berhenti ini kami berpikir bagaimana kita bisa melaksanakan proyek ini kembali. Nah, ini akhirnya kita buat satu plan lagi. Insya Allah ini pada akhir proyek tidak terlambat, meskipun pada paket 3 dan 4 ini ada kemunduran hampir sekitar 5-6 bulan di sini. Tapi nggak ada masalah lah. Secara proyek ini tidak terlambat. Nah, dari situ kita ada masalahnya di sini. Ini COVID, ini kita hentikan sementara. Kemudian kita di sini yang disebut dengan new normal atau apa istilahnya ini. Kalau kami mengistilahkan lanjutan kegiatan konstruksi. Nah, di sini persiapan ini luar biasa beratnya. Kami bicara dari aspek teknis, juga dari aspek administratif ini, kami juga sudah siap-siap nanti diperiksa BPK dan sebagainya, aspek finansial dan sebagainya. Ini juga ada aspek kesehatan, juga kita pikirkan. Bahkan kami untuk menetapkan restarting project ini, kami pun dipantau oleh tim COVID-19 dari DIY. Jadi ini betul-betul kami membuat suatu usulan. Dan kami bekerja dengan kontraktor, kita mencoba untuk membuat satu aturan main baru. Jadi artinya persiapan untuk masuk kepada kegiatan riset konstruksi. Nah, di sini pengadaan material ini juga menjadi masalah. Punya SDM di lapangan, Bapak Ibu sekalian, pada waktu kami menghentikan itu banyak sekali pekerja yang mengalami gangguan dalam dalam penghasilan. Mereka tidak punya penghasilan, menganggur dan sebagainya. Maka ini menjadi pikiran dari PAU juga. Maka ini Insya Allah nih ya sudah kita mulai Senin kemarin, itu sudah kita mulai start dengan segala macam-macam. Pak Hotma, 3 menit lagi. Oke, siap. Nah, kemudian ini juga peninjauan kontrak kita lakukan dan seterusnya. Ya, mungkin sini akan menyebabkan suatu biaya-biaya kompensasi. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita masukkan di sini. Ternyata ada sewa alat sebagainya yang harus kita biayai juga persiapan untuk restart itu kita harus membuat bedding dan sebagainya di dalam lokasi dan harus terlindung. Ini menurut ketentuan dari gugus COVID. Nah, itu akhirnya penambahan biaya, tapi ada untungnya kursnya turun. Jadi agak ada lumayan keseimbangan yang lumayan. Jadi kira-kira itulah yang bisa kami sampaikan Pak Edison ya. Ini hanya sekedar untuk gambaran saja bahwa kita berhenti seperti ini. Nah, kebetulan kontraktor ini kita punya kerjasama dan kontraktor yang baik. Jadi selama COVID ini ternyata mereka pemesanan material dan sebagainya tetap dilakukan sehingga waktu start itu tidak dari sini tapi naik di sini. Kemudian ini mereka sudah punya program untuk mencapai titik ini. Nah, ini kita dorong bersama. Jadi prinsipnya adalah project management dengan kontraktor, dengan penyedia jasa atau konsultan, kita harus bekerjasama dengan sebaik-baiknya menangani COVID ini. Ya, tentu saja tidak ada rencana yang sempurna, tapi tidak akan pernah ada kesempurnaan tanpa rencana. Saya kira itu saja Pak Edison. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Pak Insinyur. Terima kasih Pak Hotma. Memang ini banyak pertanyaan yang masuk, tapi sebelum masuk ke ranah tanya jawab, dengan hormat kami persilakan Bapak Dr. Insinyur Trihono Kadri untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Ketua. Ya, selamat siang Pak Edison, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya ini diminta bicara sebagai pelengkap saja, karena tadi sudah para pakar sudah menyampaikan. Saya pelengkap akan bicara mengenai sertifikasi dan sumber daya manusia. Beberapa data akan saya sampaikan, tetapi data ini mungkin juga bukan data yang paling baru,
Hanya mungkin ini menjadi lebih penting karena mungkin bisa memberikan sesuatu hal gambaran bahwa masih ada masalah ke depan yang harus kita selesaikan. Cuman saya agak kehilangan file. Pak Adri, file saya ada di situ nggak, Pak Adri? Ada, Pak. Ditayangkan dulu aja, karena yang di sini tiba-tiba tadi tidak mau dibuka. Baik, Oke. Pak. Ada beberapa file yang ada di saya, nanti bisa saya sampaikan juga. Pak Ketua, waktu sekarang menunjukkan 14.56 ya Pak Ketua. Siap, Pak. Siap, silahkan tolong Pak Adri disampaikan dulu. Sudah ya, Pak? Ini ya, Pak? Sudah ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang mungkin bukan terlalu istimewa. Kita melihat bahwa saat ini kita berhadapan dengan sesuatu permasalahan dan diminta saya bicara mengenai sertifikasi. Kita lihat sekarang. Next. Silahkan. Lanjut, Pak Andre. Kita memang sekarang berhadapan dengan pembangunan infrastruktur. Dan di sini ada proyek-proyek strategis nasional yang tidak usah saya sebutkan satu persatu, karena begitu banyaknya proyek strategis nasional ini yang menjadi permasalahan saat ini. Tetapi kemudian data yang terjadi adalah, kita lanjut Pak Andri. Kita lanjut di bawah, terus. Masih belum. Nah, kita dari 8,1, 8,3 data, naik lagi ke atas. Dari 8,3 data, ternyata terlihat bahwa ini dipaskan dulu Pak Andre. Oh, ini pakai ini ya, pakai ini PDF, Pak. Oh, PDF nggak apa-apa. Di halaman ketiga dulu aja. Bisa? Ini Pak, halaman ketiga Pak. Ya. Terus pindah satu lagi, satu-satu saja pindahnya. Bahwa dari 8,3 tenaga konstruksi yang ada di Indonesia, ternyata sebagian besar itu adalah masih di bawah SMU. Artinya sebagian besar adalah SMA. Sehingga tenaga kerja ini tidak menjadi kekuatan tersendiri buat kita, hanya lebih kepada pelengkap. Nah, ini jadi masalah. Coba data ini ditunjukkan karena belum keluar di layar Pak Andre. Data yang satu lagi di bawah. Oh. Yang ini Pak? Ya, di bawahnya. Ya. Kita bisa lihat data ini. Oh, jangan pindah dulu. 8,3 yang tadi, 70% adalah SMA. Sisanya baru tenaga ahli. Sementara itu juga badan usaha yang ada di Indonesia, 83,22% itu adalah badan usaha kecil. Ini menjadi satu data di mana ketidaksiapan daripada tenaga kerja konstruksi sangat kuat. Kalau kita lihat data di bawah satu lagi, turun satu Pak Adri. Dan ini pun dari sejumlah ini ternyata hanya di bawah 10% yang punya sertifikat konstruksi. Ini sesuatu hal yang mungkin menjadi pertanyaan kita, bagaimana ini bisa terjadi bahwa kita sudah menjalankan infrastruktur pembangunan ini bertahun-tahun, tetapi hanya 10% yang mempunyai. Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 jelas menegaskan bahwa kita harus mempunyai sertifikat konstruksi apabila kita mau menjadi tenaga kerja konstruksi. Turun ke bawah. Turun lagi, satu lagi Pak Andre. Kita cek lagi di Global Competitor Index bahwa sebenarnya Indonesia tidak sanggup, belum sampai kepada titik di mana kita mampu
melakukan dalam daya saing usaha di Indonesia masih belum kuat, sehingga ini yang menjadi permasalahan yang cukup kuat. Sertifikasi kita rendah, jadi kita tingkat daya saing usaha kita juga rendah. Sementara pemerintah menginginkan pembangunan infrastruktur adalah pembangunan yang menjadi prioritas utama. Coba kita sekarang masuk ke dalam satu lembar kecil, memang tugas LPJK menurut undang-undang yang lama seperti apa? Kita punya tugas, memang LPJK adalah melakukan sertifikasi. Sesuatu hal yang mungkin menjadi beban kami, beban LPJK, di dalam kemudian menyiapkan tenaga ahli dan tenaga terampil yang bisa digunakan di dunia konstruksi. Oke, lanjut. Lanjut, Mas Andre, pindah ke bawah. Nah, kalau kita lihat sekarang apa itu ini selalu tidak pas, nggak apa-apa. Sertifikat keahlian ada dua, ada yang ahli, ada yang terampil. Dan di sini ada satu penegasan juga yang menjadi masalah. Apa sih sebenarnya kompetensi? Kompetensi adalah kita tahu tiga hal: attitude, knowledge, dan skill. Tiga hal itu. Nah, ini menjadi pertanyaan begitu kita terus, Pak Andre. Ini nggak perlu terus lanjut aja bahwa kita sudah pernah menyiapkan satu sistem dan kita melakukan percepatan lebih dari 15-25 ribu kita sudah lakukan. Lanjut. Pak Ketua, 5 menit lagi. Ya, siap. Nah, ada kendala yang kemudian terjadi dalam kita menyiapkan ini, adanya COVID. Adanya COVID ini banyak problemnya. Pertama, satu, kita ada pemotongan anggaran, jelas relokasi anggaran, dari yang tadinya data ini, kalau nanti Pak Kimron, mohon maaf kalau ini salah, saya mohon dikoreksi karena data ini saya dapat dari media. Dari yang semula 120,1 triliun tahun 2020 menjadi hanya sekitar tersisa 75,63 triliun. Sehingga pekerjaan infrastruktur turun. Tapi ini juga disampaikan pada waktu di awal COVID. Jadi artinya mungkin sekarang sudah berubah lagi karena kondisinya berbeda lagi. Lanjut. Nah, kalau ini ada jumlah pengangguran yang meningkat. Memang data ini bukan data Indonesia, tetapi secara dunia semenjak bulan ini bahwa pengangguran itu terus meningkat sampai dengan bulan Mei tahun ini. Kenapa? Memang karena juga krisis ekonomi secara keseluruhan ditambah permasalahan COVID. Lanjut lagi. Ini data di bawah ini ada data yang tidak biasa. Kalau kita mau lihat seberapa besar permasalahan ekonomi, yang paling gampang dilihat dari bursa. Kalau yang di kiri atas itu adalah IHSG, bisa bayangkan IHSG turun sampai dengan 40% dalam tahun 2020. Dan kalau di bawah itu adalah consumer good, sebenarnya sudah mampu bangkit sampai tinggal 13% di bawah daripada nilai tertinggi. Tetapi konstruksi tidak mampu bangkit. Jadi angka 25,4% itu adalah angka yang terjadi pada infrastruktur indeks di bursa saham. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena ternyata dari 40% hanya mampu naik sekitar 15%. Jadi tidak mampu bangkit dan diperkirakan ini baru bisa bangkit lagi. Itu diperkirakan pada bulan Januari tahun depan. Ini yang menjadi masalah. Memang kelihatannya sederhana, tapi ini menjadi gambaran bahwa permasalahan COVID di infrastruktur menghancurkan rencana ke depan. Lanjut. Lanjut Pak Andre. Padahal kalau kita lihat pekerjaan yang berisiko,
Mundur lagi. Kalau kita lihat pekerjaan berisiko, sebenarnya COVID itu termasuk pekerjaan yang berisiko menengah, tidak berisiko tinggi. Sehingga sebenarnya konstruksi masih mungkin tetap digulirkan walaupun kondisi COVID aja dikatakan Prof. Mandia, dikatakan bahwa masih mungkin, tapi kekhawatiran yang tinggi ini yang membuat menjadi terhenti. Padahal sebenarnya dia hanya punya risiko menengah dan protokol yang sudah diberikan oleh instruksi menteri cukup bisa mengatasi ini untuk bisa tetap infrastruktur itu bergulir. Ini yang mungkin kita inikan. Nah, bagaimana dengan sertifikasi? Pak Ketua, waktunya Pak Ketua. Ya. Untuk sertifikasi kita sudah punya Cisco, kita sudah punya Cisco, kita sudah punya sistem, sehingga tidak ada permasalahan lagi. Kita tetap bisa berjalan. Terus lanjut, Pak Andre, paling terakhir, sebelum. Terus lanjut. Ya, sebelum terima kasih nggak perlu mungkin. Kita lihat ada satu penelitian yang kita lakukan, bahwa ternyata quality assurance kita lakukan terhadap pelaksanaan uji kompetensi saat ini kondisinya belum maksimal. Banyak kondisi-kondisi seperti media dan lain-lain yang masih harus diperbaiki. Ini yang nanti akan kami masukkan kepada PUPR, sehingga uji kompetensi, pelatihan kompetensi yang diberikan saat ini perlu ada perbaikan. Saya kira itu dulu Pak Edipson, nanti bisa dari kita diskusi kita lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, mohon maaf dengan semaaf-maafnya. Jangan dikejar-kejar waktu, biarlah waktu itu yang kita kejar. Terima kasih Pak. Nah di sini daftar penanya yaitu untuk Pak Hotma, yaitu dari Unimuda Sorong, yaitu Bapak Eko Tafib Marianto. Ada pertanyaannya untuk Pak Hotma. Kemudian Bapak Budi Harjono dan Bapak Yusak Sabdono Mulyo. Pak Yusak. Jadi saya pikir pertanyaan nggak perlu kubaca karena memang sangat begitu banyak yang bertanya. Yang pasti mohon yang saya sebutkan namanya, dijapri alamatnya. Dan perlu Bapak Ibu yang sudah submit di link pertanyaan, kami akan jawab dengan baik dan akan ditayangkan di grup WA. Dan itu akan masuk merupakan suatu laporan, karena nanti laporan dari pelaksanaan webinar seri 1 ini akan kita ISBN-kan. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan kita bergelut di tayangan ini, percayalah. Kami panitia, khususnya tim 9, sangat sayang kepada audiens sampai dari seluruh Indonesia. Karena kenapa? Memang dari awal prinsip kami itu akan merangkul. Seperti tadi paparan dari Bapak Dr. Trihono, masih banyak perlu diperbaiki dalam proses pengurusan sertifikasi kompetensi. Namun walau saat ini atau proses pengurusan sertifikasi sudah bisa secara online. Kalau dari LPJK provinsi dan LPJK nasional sudah menggunakan sistem Blue Jean. Kemudian untuk yang dari Pak Hotma, itu tadi Pak Insinyur Eko Tafib Marianto dari Unimuda Sorong, Pak Budi Harjo, dan Bapak Yusak Sabdono Mulyo dari UBK. Nah, untuk yang dari Pak Trihono, itu banyak ini, tapi yang terseleksi ada 4. Yaitu ada 3, karena Yusak 2 kali ini bertanya, ini terlalu agresif ini orang, yaitu dari Didi Setio, Siti Wardiningsih, Yasir Naim sama Muhammad Sumedi. Dan juga ada pertanyaan dari Bapak Dani. Sebenarnya internal ini bisa bisik-bisik. Biasalah karena aku berenya. Itu tulangku. Jangan takut, jangan khawatir Pak Dani. Kita akan dapat berikan yang terbaik. Nah untuk itu, Bapak, mungkin ada, saya akan undang Bapak Sarjono dari Universitas Bung Karno, kemudian Bapak Dr. Pio Ranaptua Naibaho dari Universitas Taman Jagakarsa,
serta Bapak Dr. Muji Indarwanto dari Mercubuana. Waktu kami berikan ke Pak Sarjono lebih dahulu. Silakan Pak Sarjono. Baik, terima kasih Pak Moderator. Menarik sekali dari paparannya. Langsung aja, saya tertarik dengan Prof. Malian tadi karena menyebut budaya. Ternyata selama COVID ini memang tidak terjadi perubahan budaya, Prof. Betul. Ya, kemudian Pak Hotma juga sempat mengeluarkan satu statement, berani mengusir loh tenaga ahli dari Jepang. Nah, artinya kita punya kesempatan, punya kans besar bahwa kita sebenarnya juga mampu. Nah, apakah ini kita sudah ada kesempatan untuk ke sana mengganti tenaga-tenaga asing tadi. Kemudian ini menyambung ke Pak Tri nih. Karena ternyata proses sertifikasi secara online terkendala dengan COVID ini. Sebenarnya bukan kendala sih, tapi memang ini ada program ralian cara penyelenggaraannya aja sekarang dengan cara online. Ternyata memang sistem kontrolnya juga yang masih terlalu kecil. Nah, terkait dari 3 pernyataan ini, monggo nanti silahkan Prof. Malian, saya juga butuh 3-tiganya. Apakah kita perlu penyesuaian budaya nih Prof dengan terkait dengan COVID-19 ini? Karena kalau misalnya kita masih terpaku pada bukan pola tradisional dan bukan pola ini sih, tapi kan namanya new normal itu kan orang-orang berkonsep, oh kita kembali lagi. Padahal menurut saya nih, kita harus menyesuaikan keadaan. Nah, apakah nanti dengan sistem atau karena ada COVID ini, apakah juga menurut Pak Hotma ini kita punya keyakinan besar nih untuk bisa menggantikan tenaga-tenaga asing yang notabene dengan tanda kutip Jepang ini kan secara teknologi dia nggak mau dicuri oleh siapapun gitu. Dan dengan tadi Pak Tri mengatakan bahwa quality assurance-nya kita masih sangat rendah. Nah, dengan 3 rangkaian tadi saya butuh tanggapan nih bagaimana terkait profesionalisme kita dan kemudian proses sertifikasinya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Pak Disa. Oke, baik ke Pak Muji atau Pak Pio, Pak Dr. Pio, silakan Pak. Halo, Pak Pio atau Pak Muji, mana yang lebih dahulu? Silakan Pak. Pak Panitia, tolong dibantu. Masihkah mereka di dalam ruangan atau lagi ngopi di luar? Iya. Saya nanti aja di resume dan rekomendasi aja. Mantap, memang ini yang satu dokter ini memang benar-benar. Terima kasih Pak Dr. Muji Indarwanto. Pak Dr. Pio, silakan Pak. Pak Naibaho, Paribanku. Halo, Pak Andri, mohon dicek. Masih ada Pak Pio? Pak Pio. Silakan Pak Pio. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya sangat sepakat dengan Pak Dr. Muji. Nanti di ending saja. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari audiens saja mungkin kita coba utamakan supaya mungkin terurutkan. Terima kasih. Baik Pak, kita tambahkan Pak Jonggi Haryanja dari PUPR. Silakan Pak. Tolong panitia, Pak Jonggi masihkah berada di ruangan atau lagi ngopi di luar karena masih AC-nya? Oh silakan Pak Ketua. Saya sebenarnya hanya mau mengkonfirmasi saja dengan Pak Simanjuntak bahwa Cimanggis Cibitung itu sudah kita mau layak fungsi. Kemarin minggu lalu sudah kita jangan dibilang itu tanahnya nggak bebas, itu udah mau operasi gitu loh. Susah lagi. Susah karena saya kan mengawasi itu karena saya dari Jawa gitu loh. Terus kemudian kemarin saya baru koordinasi dengan Tol Serpong Balaraja. Nggak ada orang Pemdanya. Kita mengeluarkan berita acara untuk proyek itu lancar. Jadi nggak ada urusannya dengan. Jadi yang ketiga mengenai kontrak tadi saya setuju dengan Prof yang satu. Ngapain diatur? Menteri PU itu sudah ada standar namanya, diikuti aja standarnya. Mau dikasih standar boleh kan gitu, tapi ini intinya loh kan gitu loh. Memang itu nggak cukup PD, tidak semua juga SPD.
Karena disesuaikan juga dengan budaya kita gitu loh. Sebenarnya banyak yang mau saya klarifikasi. Tidak semua pemerintah itu harus mengatur. Contoh kayak KCI mau diberhentikan. Itu ada sistem proyek namanya PPP, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ada yang punya, yang kontraktor yang gila ngomongkan, padahal yang punya proyek ada. Di bawah Kementerian Perhubungan. Kalau di tol ada namanya BPJT. BPJT itu menganukan badan usaha jalan tol. Dia yang punya kontraktor ya, malah mungkin ada lagi sebutnya gitu loh. Ampun bos. Jadi, enggak, supaya mahasiswa-mahasiswa gitu kan ya, kawan-kawan mahasiswa. Saya ini kan juga pengajar di Diklat kan gitu loh. Kita kasih pencerahan. Jadi ada PPP, kerjasama badan usaha. Siapa? Pemerintah dan badan usaha. Badan usaha punya lagi nunjuk lagi kontraktor. Dia punya kontrak. Ya urusannya. Yang penting kita kontrak itunya dengan pemerintah sudah ada payungnya dan ada besarannya. Bagaimana dia bikin model kontraknya? Ya urusannya dia lah, para pihak itu. Kan kontraktor dengan yang punya proyek kan gitu loh. Jadi memang kalau PSN itu di on hand di tangan pemerintah kan gitu loh ya. Jadi proyek-proyek itu ya strategis itu on hand. Kalau proyek ecek-ecek itu memang di daerah. Kita nggak tahu ya, hanya kita ngasih pembinaan namanya Pak Kimron tuh yang bina itu. Direktur itu gitu loh. Bukan kita kan gitu loh. Mungkin ya supaya mahasiswa ini hanya pencerahan aja. Mungkin sudahlah supaya nggak panjang karena waktu kita juga terbatas. Demikian Pak Sintu Edison. Terima kasih Pak Haryanja. Ini saya kasih karena saya pikir Bapak bikin pertanyaan, yang pertanyaan tadi dari Pak Sarjono. Nah, bagaimana Pak Manahara, masih ada nggak Pak? Pak Manahara Siahan? Masih adakah beliau di ruangan? Coba dicek panitia. Beliau pamit tadi mau ada acara lain. Oh, terima kasih, waktu terhemat. Pak Dani katanya sudah ini dia. Pak Dani Siagian, hula-hula memang biasanya langsung. Pak Dani. Kalau WA kita kirim, contoh nggak biru belum dibaca. Pak Dani, speakernya dimatikan ya? Silakan Pak Dani. Nanti ini hula-hula ini nanti aku dicegat di tengah jalan. Silakan Pak Dani, suaranya diaktifkan. Oh ya, Pak Dani katanya sudah cukup via link ya, Pak Dani. Oh iya Pak. Oke, terima kasih. Iya ntar. Halo, oke, kita close. Halo, jadi ini hanya satu pertanyaan mungkin yang bisa dijawab oleh mungkin Pak Dr. Trihono atau Pak Insinyur Hotma, yaitu tadi dari Pak Sarjono. Walau memang secara eksplisit ini pertanyaan ke Prof. Manlian, tapi aku kasih ke Pak Dr. Trihono lah. Katanya begini Pak, penyesuaian budaya akibat COVID itu perlu nggak? Atau memang sudah kita lakukan? Mohon Pak Trihono atau Pak Hotma, silakan Pak. Terima kasih Pak. Kita harus kembali dulu pengertian budaya di sini ini apa? Pengertian budaya kerja atau budaya apa yang dimaksud. Sehingga kalau kita bicara budaya kerja, tentunya budaya kerja harus disesuaikan dengan lingkup kerja. Kalau memang kondisinya berubah, mau tidak mau memang lingkup kerja kita harus budaya kerja kita harus berubah. Itu harus disesuaikan dengan apa lingkup kerja yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi kalau pengertiannya budaya-budaya yang lain, banyak sekali pengertian kata-kata budaya ini, makanya saya hanya ingin membatasi pada budaya kerja. Memang bagaimanapun juga, satu contoh saja, satu contoh. Bagi saya, ada satu yang saya pelajari dulu waktu orang tua saya mengatakan, kalau kau berhadapan dengan orang, lihatlah matanya. Apakah orang itu bisa kau percaya atau tidak? Dulu orang tua saya pernah mengajari seperti itu. Hal itu sudah tidak bisa lagi kita pakai. Karena bagaimana saya lihat matanya Pak Edison di sini cuma foto. Saya tidak bisa lagi lihat matanya. Pak Sarjono masih terlihat. Ada Pak. Masih Pak. Ya, artinya ada hal yang kemudian nilai-nilai, sistem nilai dan asumsi yang harus digeser berkait dengan perubahan. Bahkan saya pernah
pernah menuliskan, nanti mungkin bulan depan tulisan itu keluar. Apakah moto pendidikan kita, Tutwuri Handayani, Ingar Sosum Krodo yang dan Madio Bangun Karso, itu masih bisa diterapkan pada era digital ini. Padahal itu kita pakai sebagai ini pendidikan kita. Menjadi pertanyaan apakah betul nilai-nilai yang tertera di dalam budaya pendidikan, budaya kerja kita yang lama kita pakai, masih mungkin bisa kita pakai. Itu butuh penelitian yang panjang. Saya sudah menuliskan itu dan insya Allah Agustus buku itu bisa saya sampaikan Pak Edison. Amin. Terima kasih Pak. Atau sekalian closing Pak. Ada closing dari Pak Dr. Trihono? Saya kira gini Pak, banyak sekali yang kita diskusikan yang masih belum tuntas dari tadi. Ini masih menggantung. Saya akan coba melihat semua pertanyaan dan akan saya jawab secara tertulis. Dan ini tolong panitia nanti share kepada siapa yang bertanya di dalam WA. Siap. Dan kedua, saya akan berikan nomor teleponnya. Silakan yang mau japri untuk menanyakan sesuatu, silakan. LPJK terbuka untuk siapa saja. Hanya mungkin kalau di japri hari ini jawabnya baru besok Pak. Karena banyak. Terima kasih Pak. Saya kira itu Pak Edison. Baik Pak Dr. Trihono. Kemudian Bapak Insinyur Hotma, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi satu hal yang ingin saya pesankan pada Bapak sekalian apabila menangani project loan, itu bahwa kita harus punya sikap bahwa kita adalah pemilik. Ya, kadang-kadang dari ini untuk Pak Arman, kalau nanti ketemu proyek loan Pak Arman nih, Arman Fasli, itu biasanya kita dikendalikan oleh mereka. Dan di UGM ini sama sekali tidak ada satu orang Jepang pun yang berani mengendalikan proyek di UGM. Amin. Karena saya pulangkan saja sudah shock mereka. Ya, dan saya dipanggil JK, saya bilang sama JK, sekarang ini duit saya bukan buat kamu. Jadi saya punya kuasa di situ. Dan kami menurunkan semua ahli di Universitas di Gajah Mada untuk menjadi counterpart mereka sehingga desain mereka tidak sembarangan. Jadi kita yang penting kita punya sikap. Jadi kalau tadi kalau ditanyakan apakah kita sudah siap, sebenarnya kita siap kok, cuma kita nggak pede aja. Ya, nyatanya saya usir juga mereka takut juga gitu. Saya kira itu saja Pak Edison, kita pasti pede sebagai bangsa itu kita jangan mau kita dikendalikan. Dan ini setelah COVID ini kok saya punya keyakinan kita akan bangkit. Bahkan orang asing itu yang akan tunduk sama kita. Itu Pak Edison. Baik Pak, closingnya Pak atau kata-kata motivasi, silakan Pak. Jadi beginilah, yang penting itu jangan membenarkan apa-apa yang bisa dilihat, tapi biasakanlah melihat yang benar. Ini kebanyakan dari orang, jadi Pak Tirno Kadri apa kualifikasi orang ini kan apa membiasakan yang bisa dilihat, tapi tidak membiasakan melihat yang benar. Jadi kalau yang dilihat sudah seperti misalnya menggunakan APD, oh ya gitu-gitu aja nggak apa-apa kok, nanti kalau mati beneran baru kacau. Jadi sekali lagi jangan membenarkan yang bisa dilihat, tapi biasakanlah melihat yang benar. Dan kalau membuat rencana itu tidak usah mikir yang macam, tidak ada rencana yang sempurna, tapi tidak pernah ada kesempurnaan tanpa rencana. Itu saja Pak Edison, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya pikir sudah mungkin waktunya. Sebelum saya serahkan ke host, izinkan saya membaca pantun. Belinya bisa di kota Kendari, minumnya jahe, badan hangat. Walau virus corona COVID-19 belum berlalu, ternyata seminar kita online pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Dunia konstruksi jaya selalu. Waktu dan tempat kami berikan ke host. Ya, terima kasih Pak Moderator Pak Edison Manurung. Selanjutnya mungkin untuk merangkum paparan yang telah disampaikan oleh para narasumber pada Bapak Dr. Insinyur Muji Indiarto MMMT untuk membacakan hasil kesimpulan paparan hari ini. Terima kasih. Maaf Pak, suaranya Pak. Muji masih mute. Ya, maaf masih mute. Terima kasih pada Ibu host dan moderator. Selamat sore Bapak Ibu dan semua peserta webinar. Terakhir kali saya akan menyampaikan resume dan rekomendasi materi
yang sudah disampaikan. Webinar nasional dengan topik dinamika konstruksi dalam merespon pandemi COVID-19, ketangguhan manajemen proyek, dan solidaritas jasa konstruksi yang diinisiasi oleh kolaborasi tim 9 Universitas Indonesia. Dan ini ke depan akan terus berseri setiap bulan dan terus dielaborasi baik penyelenggara maupun cakupannya. Tentunya akan semakin menarik. Webinar seri 1 kali ini yang berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting daring ini mengundang narasumber kunci Bapak Insinyur Kimron Manik MSc dari Kementerian PUPR RI dan dimoderatori oleh Bapak Dr. Kandidat Dr. Andes Insinyur Edison Gamanurung MM MT MH. Bentar, bernapas dulu nih. Gelarnya banyak banget. Dan beliau sebagai Ketua LPPM Universitas Imputan Tular dan tentunya pembicara lainnya yang ekspertis di bidangnya. Animo peserta untuk mengikuti webinar di bidang jasa konstruksi ini begitu besar, yang diikuti dari data tadi. Kalau kemarin siang baru 154, nah ini tadi disampaikan oleh moderator sudah 278 peserta dari seluruh Indonesia. Dari topik ketangguhan mempunyai makna kekuatan, keuletan, kekukuhan. Ketangguhan yang sebenarnya terletak pada jiwa dan semangat kita. Mungkin kita sepakat, bukan pada otot dan tenaga fisik kita. Solidaritas mempunyai makna sifat, perasaan solider, sifat satu, rasa senasib, dan sebagainya, perasaan setia kawan. Solidaritas ini menjadi identitas yang dimiliki bangsa Indonesia sejak lama. Ini saat pandemi COVID-19, solidaritas ini kian tumbuh dan menjadi gaya hidup baru dalam keseharian warga menuju adaptasi normal baru. Tujuan webinar ini adalah bisa memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan dalam industri konstruksi di Indonesia, juga sebagai rujukan dan wawasan bagi semua orang yang terlibat dalam bidang konstruksi. Fokus webinar ini adalah menitikberatkan pada solusi isu terkini, bersama para pembicara yang terdiri atas akademisi, praktisi, konsultan, dan perwakilan pemerintah. Didiskusikan bagaimana peran pemerintah dan industri konstruksi dapat memberikan rekomendasi solusi dari permasalahan yang ada. Rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian PUPR. Webinar ini tentunya sangat menarik dan penting untuk diselenggarakan, apalagi karena relevan dengan kondisi saat ini, yaitu adanya pandemik. Dan tidak hanya menyimpulkan dari pembicara yang pakar di bidangnya, namun juga memberikan rekomendasi, dan yang nggak kalah pentingnya terdapat fasilitas e-sertifikat, di mana untuk profesional, untuk mendapatkan SKPK, untuk keberlanjutan SKA, dan untuk peserta mahasiswa untuk mendapatkan poin yang biasanya dipersyaratkan untuk kelulusan. Summary materi dari keynote speaker Bapak Insinyur Kimron Manik, topik dinamika pembangunan infrastruktur bidang PUPR dalam merespon pandemi COVID-19, membahas tentang tadi terkait dengan kebijakan prioritas Kementerian PUPR tahun akademik 2020, tadi dengan bahasanya, kemudian protokol pencegahan COVID-19 di proyek konstruksi, kemudian new normal dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, tren adaptasi atau survival. Kemudian Bapak Prof. Marlian Ronald, topik peluang dalam dinamika industri konstruksi Indonesia merespon pandemi COVID-19, membahas tentang tadi bahasanya adalah terkait dengan bagaimana postur pandemi COVID-19 di Indonesia, apa dampak pandemi COVID-19 terhadap industri konstruksi di Indonesia, apa saja peluang tadi yang sangat menarik disampaikan. Di kondisi seperti ini
Justru peluang ada di situ. Dan dalam dinamika industri konstruksi di Indonesia merespon pandemi COVID-19. Berikutnya Bapak Insinyur Hotma Prawoto Sulistiadi, topik dampak COVID-19 terhadap implementasi proyek loan jika IP 576 Universitas Gadjah Mada. Membahas tentang tadi proyek implementasi di fase-fase yang ada, di mana pada desain risal haruslah adalah well design, pada construction proses harusnya adalah well construct, dan pada produk risal harusnya adalah good product. Yang ditutup dengan satu semboyan, ini bagus sekali. Tidak ada rencana yang sempurna, tetapi tidak akan pernah ada kesempurnaan tanpa rencana. Good. Kemudian berikutnya yang keempat, Bapak Dr. Trihono Kadri, topik peran lembaga pengembangan jasa konstruksi LPJK menyikapi proses sertifikasi kompetensi pada kondisi new normal, membahas tentang pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional atau PSN, proporsi tenaga kerja konstruksi, sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dan dari Barca tadi bahwa dunia konstruksi adalah pekerjaan dengan risiko yang menengah. Uji kompetensi saat ini di LPJK tetap dilakukan kondisi yang seperti ini dengan metode jarak jauh atau online, dengan mempertimbangkan materi uji yang disesuaikan dengan kompetensinya. Tadi kompetensi sudah disampaikan oleh Dr. Kadri. Ketangguhan manajemen proyek adalah hal yang penting dalam pembangunan di Indonesia saat ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah solidaritas jasa konstruksi. Walaupun memang the most important thing today is healthy atau kesehatan. Demi keselamatan bangsa dan negara Indonesia tercinta, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Tentu tidak mudah mengatur manajemen proyek di masa pandemi, karena penting suatu terobosan dari para ahli dan praktisi bidang ini, sehingga memunculkan solusi. Bahwa webinar ini harus menjadi sarana menemukan solusi terbaik di tengah tantangan yang ada di lapangan. Webinar harus menemukan metode atau model baru, yaitu bagaimana manajemen proyek dalam masa COVID-19 menjadi referensi bagi para praktisi untuk melanjutkan dan solidaritasnya dalam menyelesaikan proyek-proyeknya. Oleh karena itu juga, riset-riset model pengelolaan konstruksi perlu menjadi acuan juga bagi kalangan yang membutuhkan. Peran pemerintah dan industri konstruksi dalam merespon dampak risiko COVID-19 terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, di mana pembangunan di masa pandemi ini perlu penanganan yang tidak biasa, sesuai instruksi Presiden, yakni untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur, diperlukan protokol dan upaya khusus. Dampak COVID-19 terhadap penyelenggaraan pembangunan perlu adanya sinergi bersama dari pemerintah dan lapisan elemen masyarakat. Pemerintah juga mengeluarkan instruksi Menteri PUPR, yaitu protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Akhirnya, bagaimana manajemen proyek dengan solidaritasnya di jasa konstruksi tetap produktif meski di masa pandemi COVID-19. Artinya, kita ingin mengatakan bahwa di tengah turbulensi pandemi ini, kita harus tetap produktif di rumah maupun di lapangan dengan tetap memberlakukan protokol COVID-19. New normal dengan kebiasaan barunya adalah betul. Sekarang kita memang harus bersahabat dengan COVID. Namun, jangan sampai kita berdansa dengan COVID. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih Pak Muji. Selanjutnya, izinkan saya untuk melantunkan sebuah pantun. Cantik rupa itu biasa. Kaya harta tidak mengapa. Tidak disangka waktu telah tiba, mari kita tutup acara dengan berdoa.
Kami mengundang Bapak Insinyur Ahmad Dovir MT IPM untuk memimpin doa penutup kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Maaf Pak, suaranya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama baik dari Kementerian PUPR maupun dari para pembicara. Alhamdulillah kita berharap apa-apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat khususnya bagi dunia konstruksi, mahasiswa dan asosiasi profesi yang telah hadir di acara webinar kali ini. Untuk itu marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Adapun saya doa, kita pimpin dengan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ya Allah, terima kasih Kau telah memberikan kami kemudahan dalam menyelenggarakan webinar kali ini yang pertama, mudah menuju webinar kedua dan seterusnya dapat ridho-Mu ya Allah. Dan selamatkanlah kami, perjuangkanlah kami semuanya dalam rangka menangani COVID-19 ini. Semoga atas berakhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa yang berbahagia. Akhirnya sampailah kita ke penghujung acara webinar series pertama pada hari Sabtu 20 Juni 2020. Kami panitia bersama tim 9 Universitas... Host, sebentar, host. Itu tolong acara serah terima sertifikat dan foto bersama, jangan dilewatkan. Iya Pak, siap. Kami panitia bersama tim 9 Universitas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu, beserta mahasiswa yang setia mengikuti acara kami dari awal hingga akhir acara. Terima kasih kami kepada Bapak Profesor Dr. Kanjeng Pangeran Tarnama Sinambela Kusumonegoro, selaku Pembina Yayasan Budi Murni Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Budi P. Sinambela, beserta Ibu, selaku Ketua Yayasan Budi Murni Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sukrisno Agus SE, AKMM CPA-CA, selaku Rektor Universitas Emputan Tular. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Bambang Rismadi, MSI AKCA, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Emputan Tular. Tak terlupakan terima kasih kami kepada Bapak Insinyur Kimron Manik MSc, selaku keynote speaker. Dan terima kasih kami kepada para narasumber, Bapak Profesor Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, STMT Demin, dan Bapak Insinyur Hotma Prawoto Sulistiyadi, MT IPMD, dan Bapak Dr. Insinyur Triyono Kadri MS. Juga tak terlupakan kepada Bapak Dr. Kandidat Dr. Andes Insinyur Edison H. Manurung, MMMT, MHICD, CST, selaku moderator. Terima kasih kami kepada keluarga besar tim 9 Universitas, Universitas Emputan Tular, Magister Teknik Sipil Universitas Trisakti, Universitas Pelita Harapan, Universitas Halu Oleo Kendari, Universitas Mercu Buana, Unika Medan, Universitas Pancasila, Universitas Tama Jagakarsa, dan Universitas Bung Karno. Dan terima kasih kami juga kepada para sponsor yang turut menyukseskan acara webinar series pertama. Terima kasih kepada Kementerian PUPR, LPJK Provinsi DKI Jakarta, Yakonus, Aptakindo, Putra Baja Deli, Aksdai, Aktali, Askoni, Ataki, Gapeknas, Gapeksi, Gesit, Hejo, HGI, Intakindo, PASPI, PT Energi Karya Abadi, Yuda Tama Konsultan, Fanindo, Anmar, Aki, dan Akmi. Dan seluruh peserta tamu undangan webinar series pertama tim 9 Universitas yang masih setia bersama kita pada sore hari ini. Kiranya Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan, dilancarkan dalam setiap usaha dan pekerjaannya, dan kebahagiaan bersama keluarga selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin.
Atas nama seluruh panitia penyelenggara tim 9 universitas, memohon maaf atas segala kekurangan. Dan bila ada kata-kata atau candaan kami yang kurang berkenan, kiranya dibukakan pintu maaf. Saya Serepina Huta selaku host acara webinar series pertama tim 9 universitas izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di webinar series Sampai jumpa, kedua. sampai jumpa. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat semua. Sebelumnya kita mau foto bersama dulu ya, Pak. Oke. Mohon maaf, itu foto bersama. Pak Andri untuk foto bersama Pak Andri. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya akan melakukan foto bersama. Mohon kameranya diaktifkan agar wajahnya terlihat dengan jelas. Baik, silahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, wajahnya ditampilkan. Bapak Ferizal, Bapak Brian, Bapak David. Baik, untuk foto pertama saya ambil 25 peserta pertama. Ambil posisi ya, Pak. 1, 2, 3. Baik, untuk yang lembar kedua, untuk mengambil posisi. Sudah siap? 1, 2, 3. Baik, untuk di lembar ketiga, untuk mengambil posisi. Oke, siap. 1, 2, 3. Untuk di lembar keempat, ambil posisi. Bapak Madia, Bapak Amus, Bapak Harjono, Bapak Rudi. Oke, Bapak Rudi, fotonya belum ya? Oke. Siap, ambil posisi. 1, 2, 3. Oke. Untuk di lembar kelima, ambil posisi Bapak Dani, Bapak Wahyu. Satu, 2, 3. Di lembar terakhir, 1, 2, 3. Baik, untuk foto bersama sudah selesai. Itu simbolis sertifikat bagaimana, Pak? Atau baik, untuk simbolis sertifikat akan kami berikan pertama keynote speaker. Untuk pertama ini sertifikat untuk keynote speaker Bapak Insinyur Kimron Manik MSc secara simbolik. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak. Kemudian mewakili satu narasumber. Baik, Pak. Untuk mewakili narasumber. Hotma aja. Prof. Hotma ya. Oke. Pak Hotma ya. Iya, ya. Ini, Pak, simbolisnya. Bisa terlihat ya? Terima kasih. Oke. Untuk yang berikutnya, asosiasi. Piagam penghargaan untuk sponsor Aptakindo. Oh, asosiasi. Penghargaan. Ya. Dan untuk Putra Baja Deli. Dan yang terakhir, peserta. Audiens. Peserta atas nama Insinyur Rusna Rinaldi MM. Baik, mungkin untuk sertifikat
peserta lainnya akan kami proses dan akan kami cek kembali. Perkiraan 4-5 hari lagi nanti akan kami infokan di grup webinar. Sama itu ya Pak ya? Ada angket ya Pak? Iya Pak, sama angketnya Pak. Mohon ngisi angketnya supaya dipastikan mendapatkan sertifikat. Oke, sekian dari saya. Angketnya dalam bentuk apa? Nanti angketnya dalam bentuk link Pak. Angketnya dalam link nanti saya share di grup webinar. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak semua. Terima kasih.